بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي نزل علينا الكتاب لتخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن الله إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويسدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب شديد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعة والسعيد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأئمة المجتهدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Keimanan merupakan sesuatu yang sangat amat penting di dalam diri kita sebagai hamba Allah. Belum lama ini kita diingatkan dengan sebuah peristiwa yang luar biasa, di mana Allah sedang menguji sebesar apa keimanan hambanya Nabi Allah Ibrahim kepadanya. Dikala itu Allah perintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya Nabi Allah Ismail. Dahsyatnya perintah itu hanya lewat mimpi sahaja. Begitu besar keimanan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pentingnya sampai Allah mengabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih dirimu, dan bagaimana kira-kira menurutmu Ismail? Lantas Ismail menjawab dengan jawaban yang sangat tegas dan meresponnya dengan positif. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail berkata, wahai ayahku, lakukan apa yang telah Allah perintahkan. Insyaallah ayah temukan aku sebagian dari orang-orang yang bersabar. Bergegaslah keduanya menuju tempat yang jauh 7 kilometer dari rumahnya, dan bersiaplah Ibrahim untuk menyembelihnya. Masya Allah, kejadian itu membuat para malaikat takjub, kagum, heran, di mana saat pedang dihunuskan ke leher Ismail alaihissalam, para malaikat bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dijawablah dengan Ibrahim dengan suara yang sangat lemas lesu, di mana satu sisi itu adalah perintah Allah dan di sisi lain adalah menyembelih putra kesayangannya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dijawablah dengan Ibrahim dengan nada yang lemas, la ilaha illallah wallahu akbar. Dilanjutkan oleh Ismail dengan suara yang sangat indah, yang terlahir dari hati yang sangat ikhlas, yang terlahir dari hati yang sangat berbakti kepada Allah. Suara hamba Allah dengan sebutan Allahu akbar walillahil hamd. Suara hamba Allah yang masih berumur 13 tahun, di mana kala itu telah rela mengorbankan jiwa dan raganya
demi perintah Allah semata dan demi berbakti kepada orang tuanya. Sungguh sangat luar biasa dan anehnya, dengan izin Allah, pedang yang sangat tajam tidak mampu mengakhiri bakti dan keikhlasan Nabi Allah Ismail alaihissalam kepada Allah dan ayahnya. Lantas Allah berfirman, wahai Ibrahim, apa yang saya perintahkan di dalam mimpimu itu sangatlah benar adanya, dan sesungguhnya saya cuma menguji seberapa besar keimananmu kepadaku. Dan dikarenakan pedang yang sangat tajam tidak mampu memenggal leher Ismail, maka Allah gantikan dengan seekor kambing dari sorga. Wa fadainahu bidzibhin azim. Terjadilah pemotongan hewan korban kala itu, disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan peristiwa itu pastinya akan selalu kita kenang bersama sebagai umat muslim bahkan seluruh dunia. Dan alhamdulillah di tahun ini Masjid Al-Fatahiyat tempo hari telah juga melaksanakan pemotongan hewan korban dari hamba-hamba Allah yang berhati sosial, berhati baik, di mana 2 ekor sapi dan 2 ekor onta kecil, 1 ekor sapi dari keluarga besar Yayasan Masjid Al-Fatahiyat, dan 1 ekor lagi dari Ketua Takmir Masjid Al-Fatahiyat Bapak Dr. Handis Haji Mujiono SH, dan 2 kambing lainnya. Hati kurang jelas, namun yang pasti semua korban semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berkorban semoga Allah mudahkan usahanya, lancarkan rezekinya, panjangkan umurnya, sehatkan badan, jiwa dan raganya. Begitu juga yang belum mampu tahun ini, semoga Allah mampukan di tahun yang akan datang, dilancarkan rezekinya, dimudahkan usahanya, dan kita semua selalu mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga. Al-jannatu darul asriya, surga adalah rumah bagi hamba Allah yang pemurah. Semoga kita selalu dianugerahkan sifat pemurah dan budi pekerti yang baik. Innallaha astakhlasa hadzal din li nafsihi wa la yasluhu li dinikum illa as-sakha wa husnul khuluq ala wazayyinu dinakum bihima. Marilah hiasi agama kita dengan sifat-sifat pemurah, sifat-sifat murah hati, karim, dan akhlak yang baik. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dari peristiwa tadi semoga kita bisa mengambil hikmah, ibrah, tauladan, dengan harapan bisa mengkokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan iman yang kuat, dengan iman yang kokoh, maka terlahirlah imtisalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Selalu senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala macam larangannya. Mari syiarkan agama Allah, insya Allah kita akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Khatib sampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang sahabat Abdullah ibnu Umar. Ya ibnu Umar, idza asbahta fala tandiril masa wa idza amsayta fala tandiris sabah wa khudh min hayatik li mautik wa min sihhatika li saqamik. Wahai ibnu Umar, jika ada kesempatan berbuat baik di pagi hari, jangan kau tunda sampai sore hari. Dan apalagi apabila ada kesempatan di sore hari, maka jangan kau ulur waktu sampai pagi hari. Manfaatkan hidupmu untuk kematianmu dan upayakan sehatmu untuk melakukan kebaikan, juga melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala sebelum sakitmu datang. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu was samiul basir.